suami istri yang berprofesi sama biasanya bisa saling mendukung dalam setiap pekerjaan mereka. Namun bagaimana jika pasangan itu sama-sama pembunuh berantai? Inilah 7 suami istri pembunuh berantai. Pasangan pertama merupakan warga negara Kanada. Paul Bernardo dan Karla Homolka menikah pada tahun 1991 setelah 4 tahun menjalin persahabatan. Untuk melancarkan rencananya, Karla menggunakan campuran alkohol agar Tammy adiknya yang masih berusia 15 tahun terbius dan tak sadarkan diri. Setelah itu, Paul dengan leluasa memperkosa adik iparnya sendiri. Malam harinya, Tammy meninggal dunia karena overdosis. Dengan usaha yang penuh hati-hati, kedua pasangan ini lolos dari kecurigaan polisi dan keluarga. Tidak berhenti sampai di situ saja, pasangan ini kemudian melakukan pembunuhan 2 gadis lain yang bernama Leslie Mehavi dan Kristen French yang sebelumnya diculik dan diperkosa. Polisi akhirnya menaruh curiga dan berhasil menangkap Paul setelah menemukan DNA miliknya pada tubuh para korban. Karena pembunuhan ini, Paul dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Karla dihukum penjara selama 12 tahun. Pasangan selanjutnya berasal dari Inggris. Ian Brady dan Myra Hindley mendapat julukan The Morse Murders karena aktivitas pembunuhan berantai yang mereka lakukan. Korban pertama merupakan seorang remaja berusia 16 tahun bernama Pauline Reed. Myra berpura-pura meminta tolong mencari sarung tangannya yang jatuh dalam mobil untuk memancing Pauline. Ketika target masuk ke mobil, Paul menyergapnya. Remaja malang ini kemudian diculik dan diperkosa, sesudah itu dibunuh oleh Ian. Sementara Ian melakukan aksinya, Myra menonton dengan perasaan puas. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 6 kali dengan remaja yang berusia 10 hingga 17 tahun dan baru terhenti ketika polisi menangkap mereka atas laporan saudara Myra yang pernah disuruh membantu membuang jasad salah satu korban. Keduanya dijatuhi hukuman seumur hidup. Kisah hidup Ian dan Myra diabadikan dalam film See No Evil, The Morse Murders. Gerard dan Charlene Caligo termasuk pasangan yang biasa-biasa saja. Namun ternyata di balik kehidupan mereka yang biasa tersimpan sebuah kebiasaan yang membahayakan para remaja. Mereka menculik para gadis remaja untuk diperkosa dan akhirnya dibunuh. Charlene yang selalu menuruti Gerald dengan patuh disuruh memancing para korban untuk masuk ke dalam mobil dan diculik. Setelah seorang remaja terperangkap dalam mobil mereka, Gerald pun memperkosanya. Setelah itu mereka membunuh para korban untuk menghilangkan bukti. Kebiasaan ini berlangsung beberapa tahun hingga korban mencapai 10 remaja. Satu di antaranya adalah pria yang merupakan pacar dari salah satu korban. Pembunuhan mereka akhirnya berakhir ketika salah satu teman korban berhasil mencatat plat nomor mobil pasangan pembunuh ini dan melaporkannya ke polisi. Setelah tertangkap, Charlene dijatuhi hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Gerald dijatuhi hukuman mati. Namun Gerald tidak sempat menjalani hukuman mati karena meninggal di penjara akibat penyakit kanker. Masih di negara Inggris, sepasang suami istri bernama Fred dan Rosemary West melakukan pembunuhan berantai antara tahun 1973 hingga 1979. Korban pertama yang dibunuh adalah salah satu kakak perempuan Rosemary yang cemburu terhadapnya. Setelah itu mereka melakukan pembunuhan berantai terhadap 9 wanita kaya untuk menguras harta para korban. Aktivitas pembunuhan ini akhirnya berhenti ketika seorang tetangga melaporkan pasangan ini kepada polisi. Setelah diselidiki, ternyata motif pembunuhan tidak hanya karena harta, tetapi juga hasrat seksual yang menyimpang.
Keduanya dijatuhi hukuman seumur hidup, namun Fred meninggal terlebih dahulu karena gantung diri di penjara. Pasangan selanjutnya adalah suami istri yang masih berusia remaja. Charles Starkweather dan Carol Ann mulai melakukan perbuatan tercela ini setelah Charles terlebih dahulu membunuh kedua orang tua Carol Ann karena tidak menyetujui hubungan mereka. Jasad orang tua malang itu kemudian disembunyikan di perkarangan rumah. Setelah seminggu, mereka kabur dan melakukan kawin lari. Setelah menikah, Charles mengajak Carol untuk merampok dan memperkosa remaja-remaja. 11 orang berhasil dibunuh dan diperkosa oleh kedua remaja ini. Perbuatan mereka akhirnya diketahui polisi setelah mereka ditangkap setelah bertengkar di jalan. Charles dijatuhi hukuman mati, sementara Carol dihukum penjara seumur hidup, tetapi dibebaskan 20 tahun kemudian karena berkelakuan baik. Tidak dia menyangka sepasang kakek nenek ini adalah pelaku pembunuhan berantai. Ray berusia 76 tahun dan Faye berusia 69 tahun ketika mereka melakukan pembunuhan berantai. Mereka membunuh 5 gelandangan yang awalnya dipekerjakan untuk menggarap lahan pertanian mereka. Setiap korban dibunuh dengan cara ditembak dari belakang. Mereka tertangkap ketika salah satu gelandangan melapor kepada polisi bahwa dia melihat jasad dikubur di perkarangan rumah mereka. Faye bersumpah bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut dan mengatakan bahwa suaminya lah yang membunuh. Namun ketika polisi menyelidiki rumah mereka, ditemukan sebuah kertas berisi daftar nama gelandangan dan yang telah dibunuh diberi tanda X di sebelah nama mereka. Pasangan terakhir adalah Judith dan Alvin. Ketika bertemu, Judith sudah mengetahui bahwa Alvin adalah pencuri mobil. Namun merasa senang dengan Alvin, Judith pun mengikuti petualangan kekasihnya ini. Mereka mencuri dengan modal senjata. Jika dia mengetahui perbuatan jahat mereka, kedua pasangan ini tidak segan-segan menyiksa dan membunuhnya. Seorang gadis berusia 13 dan 22 tahun menjadi korban mereka. Judith dihukum dengan menjadi pelayanan masyarakat seumur hidup, sedangkan Alvin dihukum seumur hidup di penjara. Pemirsa, itulah 7 pasangan suami istri pembunuh berantai versi on the spot. Pasangan bukan saja bisa membawa kekasihnya ke jalan yang benar, tetapi juga bisa menjerumuskannya. Jadi, berhati-hatilah dalam memilih pasangan hidup.